Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat KT, ketemu lagi dengan saya Indra Noveldi. Bagi yang belum kenal, profesi saya sehari-hari adalah sebagai seorang konsultan pernikahan. Topik malam hari ini kita akan bahas tentang couplepreneur. Topik yang kayaknya bakalan cukup seru kalau kita bahas, karena judulnya aja adalah couplepreneur. Nah, kita samain persepsi dulu ya tentang couplepreneur. Kan kalau kita perhatikan di KT ini kan eh, mayoritas yang aktif mungkin lebih dari 50% adalah para mama. Dan di manakah para bapaknya? Mungkin sedang sibuk di kantor ataupun juga ada aktivitas yang lain. Nah, sekarang kita coba perhatikan deh. Mumpung akhir tahun nih, teman-teman semua, pengen nggak sih kita uh, di akhir tahun ini, di akhir tahun 2019, kita punya goal nih, ya, untuk bisa menjalankan bisnis ini sebagai couplepreneur. Terus mungkin ada yang berpikir seperti ini, lah, tapi kan saya sudah jalanin berdua dengan pasangan. Pertanyaannya, apakah kalau kita sudah jalani berdua dengan pasangan, otomatis kita sudah menjadi seorang couplepreneur? Kalau kita mencoba mencari tahu apa makna couplepreneur, itu banyak sekali versi yang menjelaskan tentang couplepreneur. Malam hari ini kita akan fokus ke sedikit aja tentang parameter apakah sudah menjadi seorang couplepreneur, sepasang couplepreneur atau belum. Parameternya apa sih? Saya mau kasih parameter yang sangat sederhana. Apakah kita sebagai couplepreneur itu bisa dilihat dari dua komponen. Apakah kita sudah apakah gini. Couplepreneur kita fokus kepada pertumbuhan diri, ya. Tapi saat kita fokus kepada pertumbuhan diri, kita belum menjadi seorang couplepreneur. Terus apa dong berikutnya? Kita membantu pasangan kita juga untuk bertumbuh. Jadi fokusnya adalah tumbuh dan saling menumbuhkan kepada pasangan kita. Contoh-contoh kayak gini, misalnya nih, sebagai seorang pebisnis enajik, saat ngobrol sama pasangan, misalnya nih, kalau dua-duanya menjalankan edukasi, teman-teman punya nggak topik lain di luar topik edukasi dengan pasangan? Kalau belum, nah ini saatnya nih, mumpung akhir tahun, yuk kita punya goal menjadi sepasang couplepreneur. Gimana caranya? Sederhananya kayak gini. Secara sengaja mencari topik di luar topik edukasi, di luar topik follow up, mencari topik yang membantu kita bertumbuh. Contoh, secara sengaja ngambil topik buku, ya. Jadi, pernahkah kita secara sengaja ngobrol tentang konten buku dengan pasangan? Apa yang sudah kita dapatkan dari kita baca sebuah buku misalnya. Jadi, jangan sampai, misalnya nih, teman-teman sudah aktif menjalankan bisnis ini dan teman-teman rajin baca buku, terus pasangannya nggak rajin baca buku, terus ditinggal. Kalau ini yang terjadi, nanti gapnya tambah lama tambah jauh, ya. Nah, ini PR nih, bisa jadi bom waktu di jangka yang panjangnya nanti. Jadi kalau misalnya kita baca buku, PR buat Anda yang baca buku adalah gimana membuat pasangan Anda juga tertarik untuk mau baca buku. Kalau dia belum tertarik baca buku, terus apa dong kita lakukan? Disinilah kita perlu kreatif. Gimana caranya? Gini, uh, Div, boleh tolong ambilin buku ayah, Div. Kalau kita habis baca buku, kita secara semangat, secara excited, kita sharing kepada pasangan kita. Ini contoh nih, sedikit promosi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Misalnya habis baca buku ini nih, jangan caranya ngomong kepada pasangan seperti ini. Mas, atau ayah, ini buku bagus deh, baca. Ya, baca buku ini. Kayaknya nggak akan banyak pasangan Anda yang tertarik dengan cara seperti itu. Gini caranya untuk membantu pasangan Anda mau membaca buku. Jadi habis baca kayak gini nih, wah, pasang muka, gimana caranya? Oh gini, pasang muka agak lebay kayak gini. Waduh,
aduh, ya ampun, aduh nih buku, aduh. Kira-kira kalau Anda pasang ekspresi seperti itu di depan pasangan Anda, ada kemungkinan nggak pasangan Anda nanti tertarik untuk mau baca bukunya juga? Ya, atau caranya seperti ini. Anda habis lihat sebuah bab dalam buku, terus Anda ngomong, ya ampun, ternyata jadi orang baik aja itu ternyata nggak cukup ya. Nah, ini seperti judul di sini. Dan jangan dijejilin pasangan ini, baca nih, baca nih, baca nih. Nggak gitu caranya. Ya, jadi kita bisa ngomong seperti ini dan kita bahas isinya kepada pasangan kita. Ya, kita diskusi dengan pasangan, walaupun mungkin pasangan kita belum ikut baca bukunya. Jadi teman-teman, penting sekali konsep sebagai couplepreneur ini kita coba galakkan di komunitas kita, di komunitas Amazing True Health, supaya kita tidak hanya tumbuh sendirian aja, ya. Kita ngajak pasangan kita juga untuk bertumbuh, supaya gap antara kita sama pasangan nggak menjauh, gapnya tuh semakin lama semakin merapat. Cara ngeceknya sebenarnya sederhana. Coba suatu saat Anda nanti naik panggung sebagai New 6A, sebagai 6A2, sebagai 6A22, perhatikan deh, mereka yang sudah menjalankan bisnis ini sebagai couplepreneur, bahasanya mirip, ya, frekuensinya mirip. Ya, mereka terlihat saling mengisi. Tapi bagi mereka yang ngegas sendirian, pasangannya ditinggal, itu biasanya kelihatan banget kok. Sangat-sangat kelihatan bahwa yang satu kelihatan banget aktif banget di sini, yang satunya lagi kayak apa ya? Pajangan. Agak keras ngomongnya. Cuma jadi kayak pajangan doang. Cuman diajak ke panggung, diseret-seret ke panggung doang. Kan gak enak banget kita ngelihat seperti itu. Nah, konsep sebagai couplepreneur ini adalah konsep yang menumbuhkan pasangan kita. Ya, jadi jangan kita ingin menggunakan bisnis kita sebagai kendaraan. Jadi kita bukan bisnis kita bukanlah tujuan, teman-teman. Bisnis kita bukanlah tujuan, bisnis kita adalah sebagai kendaraan bagi kita untuk apa? Untuk supaya hubungan kita sama pasangan menjadi lebih dekat, menjadi lebih baik. Hubungan kita dengan anak menjadi lebih dekat, menjadi lebih baik. Jadi, kalau ternyata setelah kita menjalankan bisnis Enagic di komunitas KT ini, ternyata hubungan kita sama pasangan malah sepertinya merenggang, berarti ada yang perlu di-upgrade nih teman-teman. Nangkep ya maksud saya? Kita gunakan bisnis kita sebagai kendaraan, bukannya sebagai alat. Bukannya sebagai tujuan. Ya kan kita sering ngelihat, sering dengar di KT itu kan fokus utama adalah Tuhan, keluarga, terus bisnis. Nah, sekalian nih kita manfaatkan bisnis kita menjadi kendaraan, menjadi alat, bukan sebagai tujuan. Cara ngeceknya gimana? Sederhana. Saat lagi ngobrol sama pasangan, apakah hanya profit, closing yang menjadi topik kebersamaan kita dengan pasangan? Kalau memang seperti itu, berarti bisnis sudah menjadi tujuan, bukan menjadi alat. Wah, ini gayanya thinking banget nih, pakai jari-jari terus. Oke, itu mungkin sebagai pembuka. Apalagi ya? Oh iya, nah ini juga sering kejadian nih. Misalnya nih teman-teman habis ikut Inspiring Day. Teman-teman habis ikut pertemuan besarnya KAT. Pertanyaan saya, pulang dari situ, ada nggak yang diobrolin bersama pasangan? Oke? Atau cuman diem-dieman doang? Ya, jadi kalau kita sudah menjadi sebagai sepasang couplepreneur, begitu pulang dari sebuah pertemuan, itu sangat banyak materi yang bisa dibahas bersama pasangan. Contoh, wah gila, itu yang baru naik panggung itu keren banget ya. Mereka bisa begini-begini. Oh, kita bisa ngelihat perubahan mereka sebelum dan sesudah. Jadi teman-teman fokusnya bukan hanya dari skala bisnisnya yang dibahas bersama. Justru fokusnya adalah tentang bagaimana perubahan, pertumbuhan dari mereka yang ada di panggung tersebut. Dan itu bisa menjadi inspirasi kita juga untuk bertumbuh bersama pasangan. Nah, ini dapat bocoran nih dari Bunda dikasih. Jadi kita menggunakan kesempatan kita untuk membangun bisnis ini bersama pasangan
untuk kita benar-benar belajar kenal pasangan. Contoh, kalau pasangan kita ternyata mungkin betul. Nah, jadi ini Bunda barusan kasih kode. Misalnya habis selesai Inspiring Day. Kalau langsung bilang, "Ayah, Bunda, pokoknya kita Inspiring Day berikutnya harus naik peringkat." Berarti Anda masih menggunakan bisnis ini sebagai tujuan. Oke? Nah, kalau kita sudah menggunakan bisnis ini sebagai kendaraan, gimana cara bertanyanya? Gini cara bertanyanya. Yang apa sih yang tadi kamu dapetin di acara ini? Sharing dong. Nah, waktu habis bertanya, udah diem, mingkem. Terus dengerin pasangan. Ya. Terus apa lagi yang bisa dilakukan? Lihat tanya juga. Apa sih, setelah habis Inspiring Day, ada nggak hal-hal yang ternyata menginspirasi dia atau membuat ketakutan-ketakutan dia? Karena bisa aja begitu habis Inspiring Day malah jiper. Itu gila banget tuh Ratu Pantura yang bisa closing gila-gilaan. Kayaknya gue nggak mungkin banget deh. Nah, disitulah kesempatan kita untuk belajar kenal pasangan kita. Ya, jadi teman-teman, kita benar-benar gunakan bisnis kita sebagai alat, sebagai kendaraan, bukan sebagai tujuan. Oke, jangan mau rugi. Karena kalau Anda hanya menggunakan bisnis kita sebagai tujuan, hanya itulah yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita bisa menggunakan bisnis kita sebagai kendaraan untuk membuat kita lebih dekat kepada pasangan kita, membuat kita lebih harmonis dengan pasangan kita, itu keren banget. Ya, topik berikutnya lagi yang kita bisa dapetin dari menggunakan bisnis ini sebagai kendaraan adalah belajar kenal lebih dalam siapa pasangan kita. Contoh, kalau misalnya kita habis edukasi nih, jangan pernah berasumsi bahwa semuanya baik-baik saja. Nah, loh, banyak jangan-jangan yang berasumsi selama ini. Contoh, misalnya kita lagi edukasi berdua nih sama pasangan kita. Jangan berasumsi bahwa pasangan happy dengan apa yang kita lakukan. Ya, karena bisa aja sebenarnya saat kita sedang edukasi, pasangan kita berharap kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, ini pentingnya kita bisa berkomunikasi secara sehat dengan pasangan. Oke? Nah, terus apa lagi? Kita juga belajar untuk mencari tahu apa sih impian pasangan kita di luar bisnis ini. Nah, kan kita udah bahas tadi bahwa kita menggunakan bisnis ini sebagai kendaraan bukan sebagai alat. Kita tanya juga kepada pasangan kita, yang sebenarnya yang kamu benar-benar impikan tuh apa sih? Karena bisa aja ternyata salah satu impian pasangan kita adalah membuat merasa dirinya lebih berarti di mata kita. Merasa dirinya jadi kepala keluarga. Atau impiannya adalah bisa lebih disayang oleh pasangannya. Kalau kita ternyata dalam praktek keseharian kita, dalam menjalankan bisnis ini, ternyata kita hanya apa ya, lupa bertanya tentang itu dan kita hanya berasumsi kalau bisnis kita bertumbuh, artinya kita fine. Berarti benar-benar kita hanya menggunakan bisnis ini sebagai tujuan kita. Apalagi Bunda yang kita mau bahas nih sambil teman-teman kalau ada yang mau ditanyain silahkan. Konsep couplepreneur ini memang sudah sering kita dengar, tapi sepertinya belum terlalu familiar atau belum banyak diangkat di komunitas kita nih teman-teman. Ya, kalau ternyata pasangan kita belum aktif, nah berani nggak teman-teman punya impian, punya goal, suatu hari nanti bisa mengajak pasangannya untuk aktif. Kalaupun belum aktif untuk membangun bisnisnya, minimal ikut nemenin kita datang ke pertemuan. Goalnya apa? Supaya tumbuh bersama. Oke, teman-teman. Nah, termasuk juga kalau punya tim yang ternyata masih menjalankan bisnis ini sendirian. Yuk kita ajak tim kita untuk bisa mengajak pasangannya juga. Mengajak pasangan untuk bertumbuh, bukan memaksa pasangannya untuk bertumbuh. Nah, ini yang bisa jadi bom waktu nih. Kalau ternyata uh, udah jadi warrior nih, udah jadi energetic warrior, KAT warrior, ternyata pasangannya boro-boro warrior gitu kan, masih melempem pisan. Kalau kita tidak membekali diri tentang gimana caranya untuk bisa membimbing pasangan,
ya. Yang terjadi adalah kita seperti kayak gebah-gebah pasangan, ayo aktif, ayo aktif, ayo aktif. Lama-lama pasangannya melipir. Lama-lama pasangan ngerasa sejak kamu gabung ke bisnis Enagic, kamu jadi pribadi yang tidak menyenangkan. Wah, jadi berat dong kalau kayak gitu, bener nggak? Oke? Jadi, gimana caranya untuk bisa membuat kita jadi sepasang couple-planner? Satu deh minimal, ya. Ciptakan waktu untuk ngobrol bareng bersama pasangan. Dan pastikan waktu ngobrol itu topiknya bukan bahas besok kita edukasi siapa, besok kita follow up siapa. Enggak itu lagi yang dibahas gitu loh. Belajarlah untuk mendengar. Belajarlah untuk mencari tahu apa yang dia pikirkan dan dia rasakan. Bukan hanya tentang konsep bisnis ini. Dan jangan pernah berasumsi bahwa kalau dia tidak komplain, artinya semua baik-baik saja. Bahaya. Oke? Jadi, terus apa dong yang perlu kita persiapkan saat kita sedang ngajak ngobrol pasangan? Persiapkan telinga kita, persiapkan hati kita nih. Jadi benar-benar saat kita sedang menciptakan waktu untuk ngobrol sama pasangan, persiapkan telinga dan persiapkan hati kita. Belajar mendengar. Kalau ternyata waktu ngobrol sama pasangan, ternyata boro-boro pasangan mau bergerak, yang ternyata pada saat ngobrol pasangan malah komplain. Bunda, sejak kamu aktif kok aku lihat kerjaan di rumah banyak berantakan ya. Tantangan buat Anda saat mendengarkan komplainan seperti itu, bagaimana cara Anda meresponnya? Kalau cara Anda merespon adalah dengan menyerang balik, confirm Anda belum bertumbuh. Ya, jangan harap, ini thinking banget nih, telunjuk keluar kemana-mana. Jangan harap kalau Anda komplain balik, pasangan Anda bersedia untuk jadi couple-planner Anda. Yang ada malah mungkin dia akan semakin ngebentengin Anda, semakin udah lu kamu jalan, aku enggak. Ya, nanti malah jadi kusut jadinya. Oke. Ini udah ada yang bertanya belum? Sebentar, saya lihat tadi. Oke, belum ada yang bertanya tentang konsep couple-planner ini. Teman-teman, bagi yang baru gabung, ada satu hal yang ingin saya ajak teman-teman untuk punya goal, membangun dreams di akhir tahun 2019 ini, supaya di tahun 2020 nanti sudah bisa menjadi sepasang couple-planner bersama dengan pasangan. Oke, bayangin deh seperti ini. Anda bayangin suatu saat nanti bisa naik panggung bersama pasangan dan bisa bercerita di panggung bukan hanya tentang proses bagaimana Anda naik peringkat. Di panggung Anda bisa bercerita bagaimana Anda sebagai pasangan bisa tumbuh melalui bisnis ini. Di panggung Anda bisa bercerita bagaimana lewat bisnis ini Anda bisa saling mengenal satu dengan lainnya. Kira-kira kalau Anda bisa sharing itu, Anda akan ngebantu banyak pasangan lain nggak teman-teman? Nah, disinilah pentingnya untuk kita punya topik, punya bahasan yang bukan hanya tentang bisnis. Sehingga bisnis kita menjadi bisnis yang jauh lebih kaya. Kalau bahasa Betawinya beyond bisnis, bukan hanya bisnis. Kita benar-benar menjadi contoh buat para mereka yang hadir di panggung, entah itu di Kaget, entah itu di acara Inspiring Day atau GPS kemarin. Gimana caranya kita bisa sharing pertumbuhan diri kita dan pertumbuhan kita bersama pasangan. Termasuk kalau yang Anda bisa sharing adalah bagaimana lewat bisnis ini bisa membantu Anda sebagai sebuah keluarga. Oke, memang agak cepat saya bawakannya karena waktunya terbatas banget, cuma dikasih jatah 20-30 menit sama ini Dokter Gigi Takwir. Halo dok, apa kabar? Sudah hadir di sini, saya lihat juga. Yuk kita manfaatin nih, kalau ada teman-teman yang mau bertanya silakan. Kalau teman-teman nih, sambil saya nunggu ada yang bertanya, ada yang udah sempat baca buku ini? Ya, iya. Saya kenal penulisnya. Kalau sempat baca deh, ini ngebantu banget loh untuk bisa membuat Anda bersama tumbuh menjadi sepasang couple-planner. Oke, mari kita lihat sudahkah ada yang bertanya di sini?
Bunda ada yang mau ditambahin nggak? Oke, kalau nggak ada, sepertinya saya sudah sampaikan apa yang saya ingin sampaikan, teman-teman semua. Uh, Sebagai penutup, saya ingin sharing bahwa saya bersama pasangan dan juga bersama anak menggunakan momen akhir tahun ini untuk kita duduk bersama dan uh, membangun goal bersama, membangun goal sebagai sebuah keluarga. Ya, termasuk kalau akhir tahun ini saya bersama istri dan anak bercerita goal kami untuk tahun depan itu apa. Mulai dari sisi apa, karir atau bisnis kalau kita di KAT, terus sisi apa lagi? Dari sisi kesehatan. Nah, teman-teman, ini seru nih sebagai couplepreneur kalau ternyata dua-duanya punya goal untuk jadi pribadi yang lebih sehat secara fisik. Terus goalnya dari sisi relationship juga dibahas. Goal dari sisi spiritual juga dibahas. Jadi topik ini bakalan seru. Ya, jadi teman-teman selamat. Uh, uh, Coach Roni, ada seminar terdekatkah? Sementara saat ini memang belum ada seminar yang terdekat karena saya masih fokus untuk kelas belajar konseling di rumah. Ya, bagi teman-teman yang mungkin ngerasa butuh untuk tumbuh bersama pasangan, ada program yang namanya kelas belajar konseling. Itu program selama 6 bulan, 2 kali seminggu, 2 minggu sekali di rumah kami. Programnya benar-benar terfokus banget dan alhamdulillah ini sudah masuk batch ke-6, insya Allah bulan Januari akan dibuka. Dokter Gigi Rina, coach buat seminar buat pasangan dong. Siap. Kalau Kati mau bikin, anytime, tinggal kasih kabar aja. Oke? Okay? Kalau ada tim yang mau konsul gimana, Coach Roni? Oke, tinggal colek saya di Facebook ini atau colek saya di IG @noveldi. Oke, ada lagi mau bertanya? Silakan. Goal dari berbagai sisi noted. Oke, benar. Jadi goal bukan cuma hanya dari sisi bisnis naik peringkat. Gini, pernah dengar gini nggak teman-teman bahwa ada penelitian di Amerika sana, mereka yang dapat hadiah lotre, dapat hadiah sekian juta dolar, punya lotre. Nah, ternyata pada saat sekian tahun kemudian dibuat sebuah penelitian. Ternyata ditemukan banyak di antara mereka yang mendapatkan lotre, sekian tahun kemudian mereka uangnya habis dan berakhir dengan kehidupan yang lebih miskin dibandingkan sebelum mendapatkan lotre. Apa sih pembelajaran bisa kita dapatkan di sini? Kalau pertumbuhan bisnis kita lebih cepat daripada pertumbuhan kita sebagai pribadi dan sebagai pasangan, kabar buruknya, bisnis kita akan menyusut seperti besarnya kadar pertumbuhan kita sebagai pribadi. Oke? Okay? Nah, terus gimana dong supaya kita bisa langgeng? Ayo kita bangun pondasinya. Pondasinya tuh banyak banget. Yang pasti adalah pondasi kita sebagai person, sebagai pribadi, tumbuh lebih baik, kita tingkatkan kapasitas kita, tingkatkan kompetensi kita tingkatkan kapabilitas kita. Dan ingat, jangan cuma tumbuh sendiri, ajak pasangan, bukan memaksa pasangan. Oke? Beda banget loh antara mengajak dengan memaksa. Dokter Tri, kelas belajar konseling bisa datang sekali atau harus rutin? Untuk kelas belajar konseling, ini kita programnya adalah 12 kali pertemuan selama 6 bulan. Beda kalau yang private counseling, itu memang bisa cuma sekali datang. Nah, selama 5 batch ini, sudah beberapa peserta, ada yang dari luar negeri, ada yang dari luar kota, dan mereka bisa gabung via Skype atau via Zoom. Ya, jadi bisa mengikuti interaksi di kelas dengan Skype atau Zoom. Kurang lebih gitu, Dokter Tri. Oke, sudah. Oke, apalagi Bunda? Nah, ini dia nih. Istri saya bilang, couplepreneur itu sepertinya ribet banget di awal kelihatannya. Tapi percaya deh, ujung-ujungnya kalau teman berani menginvestasikan waktu untuk bertumbuh menjadi sepasang couplepreneur, teman-teman akan menghasilkan sinergi yang luar biasa bersama pasangan. Ya, sinergi itu adalah 1+1, bukan 2 hasilnya. 1+1 hasilnya bisa 8, bisa 20. Nah, itulah kalau kita dengan pasangan sudah menjadi couplepreneur, kita bisa bersinergi juga bersama pasangan. So, teman-teman, gunakan kesempatan akhir tahun ini untuk membangun dreams bersama pasangan. Ya,
Dan kalau boleh saya ajak, briefnya bukan hanya tentang seberapa besar bisnis yang ingin dibangun, tapi seberapa besar hubungan yang Anda bisa bangun bersama pasangan, seberapa solid, seberapa kuat, dan seberapa indah yang akan Anda bangun nantinya. Oke? Mungkin itu saja dari saya. Saya ingin lihat di tahun 2020 nanti berapa banyak dari teman-teman yang naik panggung sebagai couplepreneur. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.